menggemertakkan giginya saat tidur. Atau jangan-jangan Anda tanpa sadar melakukan hal itu. Menggemertakkan gigi saat tidur atau bruxism memang pada umumnya dilakukan secara tidak sadar. Bruxism dianggap sebagai salah satu gangguan tidur. Orang-orang yang menggemertakkan giginya saat tidur biasanya juga memiliki kelainan-kelainan saat tidur lainnya, seperti mengorok dan sleep apnea. Dalam kasus bruxism ringan, memang tidak memerlukan perawatan atau pengobatan lebih lanjut. Akan tetapi, untuk kasus yang berat, bruxism bisa sampai menyebabkan kelainan dagu, sakit kepala, hingga merusak gigi. Sering sih dari kecil. Katanya temen aku sih pernah, cuma aku nggak sadar aja orang kita tidur. Katanya sih ya, tapi aku nggak tahu kan tidur. Nggak terlalu sering sih, cuman sekali-sekali pernah rahangnya sakit. Tapi enggak sih. Enggak sih, alhamdulillah enggak. Waktu itu pernah konsultasi sama dokter. Katanya sih ada beberapa faktor. Mungkin kalau yang saya alami sendiri itu faktor pikiran, katanya stres gitu. Jadi kebawa ke situ. Sampai saat ini belum diketahui pasti apa penyebab dari bruxism. Masyarakat banyak yang menganggap kalau bruxism lebih banyak disebabkan karena faktor stres dan turunan. Benarkah begitu? Nah, kalau Anda atau orang yang tidur di dekat Anda sering menggemertakkan gigi saat tidur, maka Anda harus waspada. Bisa saja kebiasaan menggemertakkan gigi tersebut adalah pertanda dari penyakit lain yang lebih serius. Maka dari itu, sebelum terlambat, kenali dulu bruxism. Apa saja gejalanya dan bagaimana pengobatannya? Temukan jawabannya di Ayo Hidup Sehat. Pak, bangun Pak. Hah? Pak, udah mulai Pak. Ya ampun. Oh, Ada dokter loh. aduh ya ampun, enak banget tadi tidurnya, Dok. Mimpi gak Pak? Hah? Mimpi? Mimpi Mimpi gitu. apa? Gemes gitu sama istriku gitu. Tadi saat pas kita lihat dok ya, ini giginya Goyang-goyang, Iya, tadi. gerak-gerak. sadar gak? Gak sadar. Emang kenapa? Aku ngapain? Nah, Itu, ini nih gitu-gitu, kebiasaan nggak yang... berasa sama sekali. Enggak, Dok. Nggak berasa, Dok. Nah, Aduh. Jadi, pengen tahu kan Ah. apa sebabnya? Ah. Ya kan? Nah, sudah ada di tengah kita Profesor Laura Susanti. Halo Prof, apa kabar? Baik, Iya. terima kasih. Prof, tadi kita lihat Bekti nih, tidurnya asik banget. Oh. Sampai giginya goyang-goyang, getek-getek. Nah, ini gemertak gitu. Katanya, istriku juga bilang sih Iya. gitu. Sering gemertak gitu. Gemertakan apa? Giginya. Gigi tadi gitu. Berisik Dok. dong kalau gitu. Gimana, Dok? Istrinya bilang berisik dong. Iya, Dok. Oh, pasti. terganggu itu. Gitu. berarti ada masalah gak? Mungkin stres atau gimana gitu? Mungkin banyak pikiran kali ya. Cicilan kali ya? Nah itu kalau kayak gitu sebenarnya menggertak gigi saat tidur itu tandanya stres gitu, Dok. Itu fakta atau mitos, Dok? Fakta. Oh, fakta. Tapi Iya. gitu. Jadi kalau makin stres, Ya. makin Gemertak. gemeretak. Jadi mungkin kalau biasa intensitasnya cuma ya frekuensi sedikit, tapi kalau lagi stres itu akan nambah. Wah, apa hubungannya, Dok, sama stres sama gemertekin? Nah ini itu ya? nggak kebawa tuh Kebawa. dari Di pikirannya, bawah alam di bawah alam sadar gitu kali, Dok, ya? sadar. Nah, kalau misalnya siang hari barangkali Anda bukannya gini, tapi bisa juga gini, clench. Clench. Itu juga salah satu ini juga. Clench itu apa maksudnya, Dok? Kalau gemeretak kan giginya Ya, digesek-gesek. digesek-gesek, betul. Kalau clench tuh cuma diginiin aja. Cuma di Tapi akibatnya sama. akibatnya apa, Dok? Pusing, suka pusing kan? Iya, betul. Nah, bangun tidur capek kan? Capek, betul. Nggak seger kan? Iya, Dok. Nah, itu Oh, antara jadi- lain. Sini rahangnya sakit nggak? Sakit, Nah, iya, Dok. suka bisa buka mulutnya kaku kan? Mm-mm. Nah, itu tanda-tandanya. Prof, Gitu. ini juga ada yang mengatakan nih ya, kalau menggeretakkan gigi saat tidur, ini beresiko menggeser posisi rahang. Iya. Ini fakta atau mitos sih, Prof? Fakta. Fakta. Ini kok fakta ya? Betul, semua fakta. Ya, karena waktu kita geser-geser, di sini kan kita ada engsel nih, yang Ya. namanya sendi rahang atau TMJ. Sendi rahangnya itu akan dengan ototnya ini akan tertekan lebih ke atas dan sendinya akan geser. Jadi bisa apa tuh? Lebih cameh gitu kali mungkin atau lebih Cameh itu dalam, apa ya? Atau lebih enggak?
Camel sih enggak, Oh. tapi barangkali ototnya jadi kontraksi. Oh, tapi itu bisa menggeser posisi ya, Dok? Geser engselnya Oh. sehingga gigitannya juga nggak enak, ya. Nah, Jadi seperti itu. Dan juga ini katanya juga membuat gigi bisa keropos, itu fakta atau mitos tuh, Dok? Pasti. Fakta. Fakta. Karena kalau kita gertek gitu, giginya kan makin lama makin aus. Iya. Gigi kita kan lapisannya ada enamel, dentin, sama pulpa. Mhm. Enamel ini yang paling Yang paling terkena gitu ya. dia terkena, terkikis sampai ke dentin. Nah kalau udah dentinnya kena, itu udah mulai ngilu. Kalau makan yang dingin, Wah, panas. udah mulai oh. itu tandanya Iya. tuh. Itu dia udah mulai ngilu nih. Kenapa nih ya? Oh giginya habis. Tapi memang kalau baru umur 18 kita nggak bisa lihat ya. Tapi kalau udah umur 30-an giginya aus gitu pasien datang ini wah ini giginya aus semua. Terus gigi palsunya pada pecah. Iya. Itu karena bruxism juga. Menggertakkan itu. Coba Bekti dibuka mulutnya, di mana giginya? Hancur sih, Dok. Dokter kenapa, Dok? Kok lihat sampai begitu banget, Dok? Ke dokter gigi dong. Udah parah. Iya. Iya. Prof, ini juga ada yang mengatakan Prof kalau menggertakkan gigi saat tidur Yes. dipengaruhi posisi rahang atau gigi yang tidak normal. Ya. Ini fakta atau mitos? Fakta. Jadi masih anak-anak misalnya kan kita dari anak kecil juga kita udah lihat kan. Banyak kan yang keluhan, oh anak saya kalau malam tuh suka gertak-gertak gitu ya. Bruxism deh istilah kerennya bruxism. Tapi kenapa ya? Nah kalau anak kecil dulu kita bilang, karena barangkali giginya nggak teratur kan. Iya. Masih belum ada yang baru ditanggal, ada yang baru tumbuh gitu. Tapi ternyata orang tua pun banyak yang bruxism. Jadi penyebabnya tuh multifaktor sih. Multifaktor ya. Jadi multifaktor. Dari anak dari umur mungkin 7-8 tahun itu bisa sampai sampai tua ya. Meskipun frekuensinya makin tua makin menurun. Tuh, nah ini Dok, jadi sebenarnya menggertakkan gigi seperti itu lebih kepada kejiwaan ya, Dok, itu sebenarnya harus bisa disembuhin nggak sih, Dok, sebenarnya, Dok? Bisa juga karena keturunan sih ya. Keturunan. Kalau Ini keturunan pas banget nih. keturunan dengan nggak tadi. bisa disembuhkan. Cuma paling bisa dicegah. Dicegah. Dan memang makin stres dia akan makin menggertak, makin bruxismnya makin hebat. Dan dia kalau misalnya kerjaan siang hari itu, aduh banyak deh pusing di kantor. Malamnya pasti lebih Jadi dua macam, bisa dia gertak, dia berisik kayak Mas Bekti. Ya. Istri pusing, bisa juga cuma cleanse aja. Cuma Anda Iya. sendiri yang merasakan, Iya, tapi itu juga banyak orang yang nggak tahu. Justru kalau dia konsentrasi lagi ujian dia cleanse. Oke, jadi Gitu. penyebabnya bisa karena faktor psikis seperti Psikis stres bisa, atau keturunan. bisa. Tapi di masyarakat juga Gigi ada. juga yang nggak bagus juga bisa. Nah, ini di masyarakat juga ada nih Prof yang mengatakan bahwa efek samping obat-obatan tertentu Yes. dapat menyebabkan menggertakkan gigi Ya. saat tidur. Ini fakta atau mitos nih Prof? Fakta, Oh, betul. fakta. Apalagi pasien Jadi orang-orang obat-obatan ya, Dok? obat-obatan Obat apa nih, Prof? Yang narkoba mengandung biasa. apa? Biasanya narkoba. Oh. Kalau kita periksa pasien narkoba, pada umumnya giginya habis, Itu karena giginya selain- rusak. Karena kebiasaan itu ya Iya. menggertakkan gigi saat tidur. Kalau obat-obat yang lain misalnya kayak Obat epilepsi. Oh, itu. Iya, Obat bisa epilepsi juga. gitu ya, Dok ya. Iya. Iya. Baik deh. Nah, Prof, ini kalau misalnya kebiasaan ini tidak dihilangkan, ini dampaknya apa komplikasinya? Ya tadi yang sudah disebutkan misalnya kan giginya enamelnya makin Ya. tipis, jadi ngilu, ya, jadi bisa Sakit pusing, kepala. sakit kepala. Jadi sininya engselnya bergeser, ya sehingga jadi gangguan sendi rahang. Iya. Itu Ya. antara lain itu ya, masih banyak lagi yang lain yang pegel, bangun tidur tuh nggak bisa Nah, ke badan juga. nggak bisa buka mulut. Oh. Nah, tadi dokter bilang kan ada daerah rahang ya, Dok ya. Ini ada fakta mitos yang beredar juga nih, Dok. Menggertakkan gigi itu menyebabkan sakit pada bagian telinga, Dok. Itu Ya. fakta atau mitos? Fakta, karena terjadi penggeseran dari sendi rahang itu. Posisinya dia karena dekat sekali dengan telinga, dia akan menggeser ke belakang. Sehingga menekan daerah telinga. Itu yang kadang-kadang pasien datang dengan, saya telinga berdengung. Bisa juga, terus bisa juga rasa
telinganya seperti naik pesawat gitu. Berdenging ya. Gitu ya dok. Ya, Prof, ini masyarakat juga ingin tahu, Prof, kebiasaan ini sebetulnya bisa disembuhkan nggak? Di mana pengobatannya gitu? Disembuhkan 100% barangkali ya sulit ya. Apalagi kalau karena stres atau keturunan. Paling bisa diminimalisir dengan misalnya menghindari stres, terus injeksi botox bisa untuk Dan sementara. obat-obatan tertentu ya. Obat-obatan tertentu. Oke dok, baik. Hindari obat-obat tersebut. Baik. Dan kalau memang kelihatan sudah ada tanda-tanda giginya menjadi aus karena bruxism tadi, itu bisa aja sebagai pencegahan kita membuatkan suatu alat yang kita sebut night guard atau mouth guard yang dipakai hanya untuk malam. Oh, kayak disangga gitu, Prof. Ada, ya? Guard atau ada. Mouth guard itu. Mouth guard. Oh, jadi kayak Ya. bentuknya seperti apa tuh dok? Behel atau Bukan. Seperti retainer, tahu nggak Retainer. retainer? Oke. Seperti. Mangga ya. Iya. Ya, baik. Tapi kalau misalnya sudah rahangnya udah sampai sakit, itu beda lagi. Baik. Desainnya beda lagi. Itu menjadi Oke. splint. Baik. Terima kasih banyak dok atas Sama-sama, keterangannya. sama-sama. Aduh, ini aku harus pakai night guard kayaknya nih Betul, ya, ya. supaya bisa mengurangi menggertak-gertak itu tadi Ya. ya. Tentunya Betul. jangan stres seperti ya. Nah, itu dia. Ya, Cicilan gitu. happy dia. Cicilan dihabisin dia dulu. Siap dok. Iya. Wah, Oke. nggak sabar ya, nggak sabar, nggak sadar nih Nggak kita sadar, udah udah 1 jam habis nih. ya. Dan betul. saatnya kita pamit. Dan Anda bisa membaca resumenya di laman fifa.co.id. Saya Dr. Haikal. Dan saya Indra Bekti, jangan lupa. Oh ya, ada Mbak Ita lagi sakit di rumah sakit dan Ibu Karni nonton. Makasih banyak. Baik, kalau gitu saya berpamitan. Terima kasih dokter dan tentunya kita akan ketemu terus Senin sampai Jumat nonton ya jam 1 sampai jam 2 hanya di TV One dan Indonesia, ayo ayo hidup hidup sehat. sehat.